Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hukum asuransi pada mata kuliah hukum bisnis. Dosen pengampu Bapak Mustafa Kamal Rokan. Adapun pemateri pertama yakni Nashwa Askia Harisha Siregar, pemateri kedua Aisyah Lutija Azhara, dan pemateri ketiga Alfian Bashir Lubis. Untuk pemaparan pertama yakni Nashwa Askia Harisha Siregar. Kepada saudari Nashwa dipersilahkan. Baiklah, saya Naswaski Harisa akan menjelaskan mengenai definisi asuransi. Yang pertama mengenai pengertian secara umum, yang kedua menurut para ahli. Pengertian umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut C. Arthur William Jr. dan Richard M. Haynes ialah pengamatan terhadap kerugian finansial yang dilakukan penanggung dengan persetujuan dua atau lebih orang atau badan pengumpulan dana untuk mengurangi kerugian finansial. Menurut M. Nuryanto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Pengertian asuransi menurut Wirjono Projodikoro adalah persetujuan yang mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Baiklah, saya Aisyah Lutija Azhara akan melanjutkan pembahasan kedua yakni prinsip asuransi, yang mana di dalamnya ada kepentingan untuk diasuransikan, yang kedua itikat baik, yang ketiga kausa proksial, yang keempat ganti rugi, yang kelima pengalihan hak atau perwalian, dan yang keenam kontribusi. Baiklah, pemaparan tentang prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Contohnya hubungan keluarga seperti suami, istri, anak, ayah atau ibu, dan hubungan bisnis. Yang kedua yakni itikat baik, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Yang ketiga yakni kausa proksimal. Kausa proksimal adalah prinsip asuransi mengenai suatu penyebab aktif dan efisien yang menjadi suatu akibat atau kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian tanpa adanya intervensi. Bahasa mudahnya yakni kausa proksimal menjelaskan bahwa setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. 4 yakni ganti rugi, suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian, atau KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang selanjutnya yaitu pengalihan hak atau perwalian, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Maksudnya, perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung risiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi risiko. Dan yang terakhir yakni kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya yakni jenis-jenis asuransi yang terbagi atas 3 yakni asuransi umum, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran.
Jenis-jenis asuransi yang pertama yakni asuransi umum. Contohnya asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Yang kedua yakni asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kontrak perlindungan asuransi jiwa disajikan dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Asuransi yang terakhir yakni asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh anggota masyarakat. Contohnya yakni asuransi kesehatan, tabungan dan asuransi pegawai negeri, asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi sosial angkatan bersenjata, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Polis asuransi adalah kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi dengan nasabah pemegang polis. Secara umum, isi polis asuransi meliputi hal-hal yang ditanggung dan tidak ditanggung pihak asuransi, data peserta, objek penanggungan, tenggang waktu, cara pembayaran, dan jumlah premi yang harus dibayar peserta. Menurut Sormin Asika 2016, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Menurut Sormin 2016, polis adalah suatu perjanjian yang mengikat antara tertanggung dan penanggung. Adapun fungsi polis bagi tertanggung dan penanggung adalah sebagai berikut. Fungsi polis tertanggung. Bagi tertanggung atau peserta, fungsi polis asuransi sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggungan berbagai resiko dan penggantian kerugian yang timbul di masa depan, sesuai dengan yang tertulis di dalam polis. Selanjutnya, fungsi polis bagi penanggung. Bagi penanggung, yaitu perusahaan pelayanan asuransi, fungsi polis asuransi adalah sebagai bukti tanda terima premi dan bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada peserta. Selain itu, polis juga berfungsi sebagai bukti autentik untuk menolak tuntutan klaim yang diajukan oleh peserta jika tidak memenuhi syarat polis. Perlindungan kepentingan pemegang polis. Pemegang polis ialah pihak yang berwenang atas kewajiban dan hak di polis. Pemegang polis adalah pihak yang memiliki wewenang atas polis yang ia beli dari sebuah perusahaan asuransi. Di dalam polis tersebut telah tertulis kesepakatan mengenai hak, proteksi, serta kewajiban antara pemegang polis dengan penanggung. Karena terlihat mirip, seringkali pemegang polis disamakan dengan istilah tertanggung. Semua orang yang membeli asuransi merupakan pemegang polis. Mereka berwenang atas kewajiban maupun hak yang tertera dalam polis tersebut. Selain hak dan kewajiban, pemegang polis juga berhak atas proteksi dari perusahaan asuransi yang berkaitan. Hal ini telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tentang perasuransian yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Salah satunya adalah dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang menyatakan bahwa jika perusahaan asuransi pailit, maka kedudukan hukum pihak pemegang polis asuransi atau tertanggung adalah lebih tinggi daripada pihak lainnya. Sekian dari presentasi kami mengenai hukum asuransi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Saya mewakili kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.